Selamat datang kembali di seri pengolahan data dengan ChatGPT. Jadi pada studi kasus kali ini kita akan membahas mengenai analitik diagnostik untuk pengolahan data dari diabetes outcome sebagai berikut. Jadi data yang digunakan adalah dataset publik yang ada di Kaggle, bisa di-download di deskripsi YouTube atau deskripsi video ini. Dan ini data yang digunakan, jadi ada kolom pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Dan di sini objektif dari analitik prediktifnya adalah memprediksi nilai outcome. Mungkin seperti itu, dan langsung saja seperti biasa sebelum kita memulai pada kesempatan kali ini kita menggunakan GPT Store Data Analyst saja untuk pengolahan data biar agak beda ya sama buku, mungkin biar lebih dinamis. Dan seperti biasa kita menggunakan prompt awal terlebih dahulu untuk introduction terhadap session chat yang baru kita buat. Ini sudah saya persiapkan terlebih dahulu promptnya biar lebih cepat untuk pendemoan kali ini. Dan kira-kira isi prompt awal ini ya hanya memberikan keterangan atau introduction bahwa pada session chat kali ini kita ingin melakukan analisis deskriptif, analitik diagnostik, dan analitik prediktif pada akhirnya terhadap data pasien terkait diabetes yang saya unggah bersama dengan prompt ini. Promptnya belum saya upload, mungkin saya upload terlebih dahulu. Sekalian saja kita upload dulu biar sambil menunggu. Nah, saya ingin Anda sebagai asisten pemrograman saya dalam analisis ini, sehingga saya tidak perlu membuat program sendiri untuk membuat model prediktif diabetes. Jangan mencampur adukan data yang saya unggah dengan data lain, kecuali saya yang memintanya. Jadi kalau ingat dengan studi kasus sebelumnya terkait analisis deskriptif, itu ada kasus di mana ChatGPT memasukkan data di luar dari dataset yang kita unggah. Jadi dia ambil data dari luar, terus mencampur adukan analisis yang kita minta. Jadi di sini mungkin ada baiknya kita menekankan jangan sampai dia mencampur adukan data lagi. Kemudian untuk keterangan panjang di promptnya, jawab setiap perintah saya dengan bahasa Indonesia yang efektif. Dan nanti tolong jawab perintah-perintah saya lebih konkret di prompt-prompt selanjutnya. Karena nanti ada prompt-prompt lanjutan seperti biasa terkait lebih konkretnya seperti apa tahapan pengolahan datanya. Kemudian di sini karena belum diminta apa-apa datanya, jadi dia atau ChatGPT hanya memberikan respon, baik saya siap membantu analisis Anda secara bertahap sesuai instruksi. Silakan unggah data pasien terkait diabetes yang akan kita analisis terlebih dahulu. Lalu kita dapat memulai dari analisis deskriptif hingga prediktif. Dan di sini kita sudah upload datasetnya, dan dari dataset yang kita upload dia memberikan overview terkait isi dari datasetnya yang ada beberapa kolom, mulai dari kolom pregnancy sampai outcome. Dan karena sudah dipastikan si ChatGPT sudah berhasil membaca data yang kita upload, mungkin kita bisa langsung ke prompt lanjutan selanjutnya terkait tahapan pertama yang secara umum dilakukan saat pengolahan data, yaitu pra-pemrosesan data. Jadi untuk tahapan yang pertama, kita meminta ChatGPT dengan prompt ini untuk melakukan tahapan pra-pemrosesan data yang terdiri dari pembersihan data, penghapusan kolom pregnancy karena dianggap tidak relevan terhadap model prediktif yang akan dibuat, itu tergantung dari user, tergantung dari kita mau analisis seperti apa. Apakah kolom yang lain atau variabel yang lain yang dianggap tidak penting untuk model prediktifnya itu bebas. Kemudian tahapan pemrosesan penggantian nilai yang invalid dan transformasi data jika dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari file CSV-nya ada beberapa data yang masih dalam bentuk kategori, uh, bukan dalam bentuk angka. Jadi mungkin nanti ada beberapa variabel yang datanya diubah menjadi angka. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya dia memberikan tahapan praproses yang dilakukan. Jadi seperti itu, mulai dari pengecekan nilai yang hilang atau missing values dan mengidentifikasi nilai yang
mungkin tidak invalid seperti kolom glucose, blood pressure, skin thickness, dan insulin yang mengandung nilai 0 itu harusnya diproses karena nilai tersebut tidak realistis. Nilai glucose 0 itu nggak mungkin, blood pressure juga 0, kayaknya juga nggak mungkin. Jadi mungkin nilai-nilai tersebut akan diubah ke nilai yang valid, dan nilai yang valid itu akan diubah dengan strategi nilai median kolom. Kemudian untuk penghapusan kolom pregnancy juga dilakukan, dan transformasi data memastikan tipe data yang tadi outcome kategorikal yang masih dalam bentuk string jadi integer atau dari nilai biner. Kemudian dilakukan transformasi data, skalasi data jika diperlukan. Kita akan menskalakan kolom numerik untuk meningkatkan atau stabilitas model prediktif nantinya. Nah, di situ saya akan menerapkan langkah-langkah di atas, kata ChatGPT seperti itu, dan di sini kita bisa lihat dia langsung membuat kodenya, tapi kode yang pertama dia buat analisis error. Kemudian kita lihat lagi terjadi kesalahan saat menangani nilai 0 dalam data. Kemudian dia menyesuaikan kodenya lagi, dan masih error lagi, dan akhirnya dia bisa memproses data yang dia proses, dia lakukan praproses,an dan kita bisa lihat di sini dia memberikan overview dari dataset yang telah dilakukan tahapan-tahapan praproses,an yang dia state. Jadi kalau di sini kita lihat nilai outcome juga sudah berubah, tidak ada yang nilainya string, jadi nilai biner antara 1 dan 0. 1 untuk dead dan 0 untuk alive, dan kita lihat secara sekilas juga tidak ada nilai yang bernilai 0 pada kolom glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, dan diabetes pedigree serta age. Jadi di sini kurang lebih sudah dilakukan semua tahapan praprosesannya kalau kita lihat dari overview data yang ditampilkan pada tabel berikut. Dan karena kita asumsikan sudah betul atau datanya telah siap untuk dilakukan analisis selanjutnya, mungkin kita langsung saja ke tahapan visualisasi data. Jadi untuk prompt selanjutnya kita minta visualisasi pie chart variable outcome. Variable outcome di sini langsung kita paste saja promptnya. Kita meminta pie chart variable outcome, dan akhirnya dia kita tunggu dulu. Nah, di sini dia memberikan pie chart variable outcome. Jadi kita bisa melihat kira-kira distribusi data yang bernilai 0 dan 1 pada variable outcome itu seperti apa. Karena mungkin kalau kita biasanya membuat model prediktif itu kan melihat dulu distribusi dari hasil distribusi dari ground truth-nya seperti apa. Dan kalau bisa sebenarnya mungkin best practice-nya harusnya sama ya, 50% antara dead dan alive. Tapi karena mungkin kita anggap ini tidak terlalu jauh gap-nya yang datanya nilainya dead dan alive, jadi mungkin kita bisa langsung saja ke tahapan visualisasi selanjutnya, yaitu mengenai visualisasi data dalam bentuk scatter plot antara variabel glukosa dengan variabel lainnya, kecuali variabel outcome. Jadi ada 6 scatter plot nanti yang ChatGPT harus buat. Nah, prompt ini sebenarnya untuk apa sih visualisasi data yang scatter plot? Jadi mungkin kalau scatter plot karena kita ingin membuat model prediktif outcome, variable outcome. Jadi kita ingin dan kita tahu bahwa pasien diabetes itu erat kaitannya dengan nilai glukosanya. Jadi mungkin bagi variabel-variabel lainnya yang memiliki hubungan yang kuat dengan glukosa itu juga mungkin menjadi kandidat yang baik untuk variabel independen untuk memprediksi variabel dependen, yaitu variabel outcome. Mungkin seperti itu terkait tujuan dari prompt yang ini. Jadi di sini akhirnya dia memberikan 6 scatter plot dari antara variabel glukosa dan variabel lainnya kecuali variabel outcome. Di sini mungkin kalau dari gambar kita tidak terlalu terlihat ya hubungan yang paling kuat itu dengan variabel apa sih variabel glukosa ini. Jadi mungkin untuk prompt selanjutnya kita bisa meminta
eee, ChatGPT untuk melakukan analisis korelasi antara semua variabel dan memberikan hasilnya dalam bentuk heat map sehingga kita bisa melihat lebih mudah mana variabel yang memiliki korelasi yang tinggi antar satu sama lain. Nah, akhirnya dia memberikan hasilnya seperti ini, dan nah, mungkin kita juga seharusnya tidak terlalu jangan langsung percaya juga Kak dari data yang atau hasil heat map yang dia berikan karena mungkin bisa saja data yang dia upload ternyata mengambil dataset dari luar juga gitu kan Kak seperti kasus sebelumnya. Jadi mungkin ada baiknya bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki basic programming Python terutama bisa mengimplementasi kode Python yang digunakan ChatGPT untuk mengenerate jawaban-jawabannya seperti ini kan dia mengenerate heat map ya. Nah, di sini kode yang dia gunakan untuk mengenerate heat map seperti itu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki familiarisasi terhadap codingan Python mungkin bisa mereimplementasinya di Google Colab ataupun di platform lainnya yang user friendly gitu. Dan selanjutnya karena di sini asumsinya sudah betul ya karena kalau Bapak Ibu sekalian lihat di buku itu juga kami memberikan validasi terhadap hasil ChatGPT yang untuk analisis yang prediktif. Jadi kurang lebih betul data-data yang dia analisis, maksudnya heat map-nya sama dan scatter plot yang diberikan juga sama. Mungkin seperti itu. Dan balik lagi ke topik atau ke demo kita kali ini sudah diberikan heat map dan di sini kita bisa lihat antar variabel mana saja yang memiliki korelasi yang tinggi. Jadi korelasi yang tinggi itu di sini berwarna merah. Jadi semakin merah, semakin tinggi, semakin mendekati warna merah. Jadi di sini kita lihat contohnya ini ada BMI dengan skin thickness termasuk tinggi. Kemudian maksudnya relatif tinggi daripada yang lain. Kemudian insulin dengan glukos juga masuknya tinggi dan di sini ada glukos dengan outcome juga itu relatif tinggi ya di antara variabel-variabel lainnya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Dan selanjutnya karena sudah dapat heat map dan nilai korelasi antar variabelnya, prompt selanjutnya mungkin bisa kita elaborasi untuk memilih variabel yang mungkin sangat berpengaruh terhadap outcome. Jadi terkait prompt kita paste saja langsung. Berdasarkan hasil korelasi yang kita peroleh, lakukan analitik diagnostik terhadap variabel outcome. Jadi di sini ChatGPT merespon dengan kalimat sebagai berikut. Uh, Untuk melakukan analitik diagnostik terhadap variabel outcome, kita akan meninjau korelasi antara variabel outcome dan variabel-variabel lainnya yang memiliki korelasi kuat. Korelasi positif atau negatif yang signifikan akan membantu mengidentifikasi variabel mana saja yang berpotensi menjadi faktor atau variabel independen untuk memprediksi variabel outcome pasien. Kemudian untuk tahapan diagnostik yang dilakukan, yang pertama dia mengidentifikasi variabel dengan korelasi yang signifikan terhadap outcome. Dan yang kedua, dia akan menganalisis terhadap variabelnya dengan korelasi tertinggi. Katanya dia akan melihat distribusi dan nilai rata-rata dari variabel-variabel yang memiliki korelasi signifikan dengan outcome dan meninjau apakah ada perbedaan pola antara kelompok dengan outcome 1 dan 0 atau kelompok dead dan alive. Dan di sini seperti biasa dia memberikan kode Python yang dia gunakan untuk analisis data atau data yang dia tampilkan, visualisasi data yang dia tampilkan. Kita bisa hide saja kalau tidak perlu. Kemudian akhirnya dia memberikan kesimpulan terkait analisis diagnostik kali ini. Jadi hasil korelasi menunjukkan beberapa variabel yang memiliki hubungan positif dengan variabel outcome adalah sebagai berikut. Yang relatif tinggi. Glucose, BMI, age, skin thickness, insulin, dan diabetes
gain function memiliki korelasi yang moderat. Kalau glucose, BMI, sama H itu relatif tinggi. Kemudian, hasil ini menunjukkan bahwa glukosa memiliki hubungan paling kuat dengan outcome. Kalau dari teori memang betul, jelas betul ya kalau misalkan ya karena ini datanya adalah pasien diabetes dan untuk memprediksi outcome dead or alive ya jadi mungkin yang paling kalau secara teori mungkin yang paling berpengaruh memang nilai glukosanya dan diikuti oleh BMI dan H-nya itu mungkin karena dari hasil data mungkin ya. Kemudian dia bilang variabel-variabel ini berpotensi menjadi prediktor utama untuk menentukan outcome pasien. Dan di sini dia memberikan distribusi life and death dengan glukosa, BMI, dan H. Nah, dari sini dia memberikan interpretasi visualisasi data distribusi sebagai berikut. Jadi dia bilang kelompok kelompok dead cenderung memiliki kadar glukosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok live. Dan kalau untuk BMI, pasien dengan atau kelompok dead cenderung memiliki BMI yang lebih tinggi daripada kelompok live. Dan untuk yang age, usia rata-rata kelompok dead lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok live. Mungkin dari hasil ini kita bisa menginterpretasikan jika memang familiar terhadap kasus ini, ada betulnya juga ini kan dari hasil analisis yang dia berikan. Dan karena mungkin kita asumsikan kita percaya terhadap hasil analisis akhir ini, hasil analisis diagnostik, jadi bahwa variabel glukosa, BMI, dan H itu yang paling berpengaruh terhadap outcome. Jadi mungkin selanjutnya kita bisa langsung saja ke prompt terakhir untuk menginstruksi ChatGPT membuat model prediktif. Jadi untuk model prediktifnya karena dia bilang glukosa, BMI sama H itu yang paling berpengaruh, jadi kita pilih saja tiga variabel tersebut, glukosa, BMI, dan H. Sini dan H. Ya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian baca detail dengan buku yang kami tulis itu mungkin analisisnya agak berbeda si ChatGPT jadi ada variabel lainnya yang dimasukkan tapi kalau pada kali ini dia bilang ya glukosa, BMI sama S saja yang paling betul berkorelasi dengan si outcome. Jadi bisa saja ChatGPT memberikan saran yang berbeda tapi sebenarnya tidak beda jauh karena memang saran-saran yang diberikan itu masih berdasarkan data yang sama yang kita analisis. Mungkin seperti itu dan langsung saja kita enter prompt-nya dan akhirnya dia merespon kita akan membuat beberapa model prediktif untuk variabel outcome menggunakan tiga variabel utama yaitu glukosa, BMI, dan H. Berikut adalah tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama, pemisahan data latih dan data uji. Jadi dia membagi dataset menjadi 80% data latih dan 20% untuk data uji. Kemudian pemilihan model. Jadi dia akan melakukan percobaan dengan beberapa model berikut, logistic regression, decision tree classifier, random forest classifier, dan supervector machine. Dan di sini dia akan mengevaluasi setiap model dengan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dan seperti biasa, sebelum kita melihat hasilnya, mungkin kalau familiar terhadap kodenya, kode Python-nya, kita bisa mungkin melihat sekilas kode Python-nya seperti apa. Si ChatGPT dalam mengenerate kode untuk melakukan train model prediktif ini. Seperti itu. Kemudian akhirnya berikut hasil evaluasi atau metrik akhir dari masing-masing model. Nah, dari hasil akhirnya kita lihat akurasi yang paling tinggi itu dihasilkan dari model random forest. Untuk precision-nya juga untuk precision-nya model SVM, kemudian recall-nya adalah model logistic regression, oh salah, model random forest, maaf. Kemudian
Kemudian F1 score-nya yang paling tinggi adalah di random forest. Jadi mungkin yang paling baik ini random forest ya, mostly karena dia unggul di metrik akurasi, recall, dan F1 score daripada yang lainnya. Jadi analisis model akhir yang diberikan, random forest menunjukkan performa terbaik secara keseluruhan, terutama dengan nilai recall dan F1 score yang cukup tinggi. Kemudian model logistic regression dan SVM memiliki akurasi dan F1 score yang sebanding dengan logistic regression sedikit lebih rendah dari recall. Dan mungkin karena objektifnya untuk membuat model prediktif, karena kita sudah mendapatkan model prediktif, tapi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengelaborasi lebih lanjut, misalnya ingin membuat model prediktif lainnya atau menambahkan variabel faktor atau variabel independen lainnya untuk membuat model prediktifnya juga uh, bisa, tergantung daripada kebutuhan kita sebagai user. Baiklah, mungkin saya cukupkan demo pengolahan data terkait analitik prediktif kali ini. Semoga bermanfaat.